Ya, sekali lagi shalom buat kita semua. Bersyukur buat kesempatan ini. Saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang intens atau pikiran hati. Ya, di mana istilah pikiran hati salah satunya kita bisa temukan di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sana tertulis demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Intens, equalnya adalah pikiran hati. Ketika disebutkan pertimbangan, maka kita akan temukan terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya adalah thought, ya. Pertimbangan di sana equal dengan pemikiran. Nah, sementara pikiran hati di dalamnya punya arti maksud, punya arti dengan sengaja. Saya seringkali menggunakan istilah faktor kesengajaan, ya, di mana kalau kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendalinya Tuhan, maka segala sesuatu yang sedang berlangsung terjadi kita hadapi dalam hidup ini, kalau itu atas seizinnya Tuhan, maka selalu ada faktor kesengajaan dari Tuhan di sana. Nah, lalu kemudian pikiran hati juga punya pengertian penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, yang pertama, bahwa proses berpikir itu selalu dimulai dari hati. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Alkitab. Jadi rupanya proses berpikir tidak dimulai dari isi otak Anda dan saya, namun dimulai dari hati. Di Matius 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat tertulis, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Proses berpikir selalu dimulai dari hati, yang mana pengenalan akan Tuhan menentukan pengertianmu akan perintahnya. Tanpa pengenalan akan Dia, maka perintahnya akan menjadi sesuatu yang membingungkan buat kita sendiri. Demikian yang terjadi pada mereka yang pada masa itu menjadi kelompok Farisi, kelompok ahli Taurat, yang mana mereka bisa memprediksi tentang Mesias, namun ketika Mesias ada di tengah mereka, mereka tidak bisa melihat itu dengan jernih karena masalah pengenalan akan Tuhan. Karena itu, sebab proses berpikir selalu dimulai dari hati, perhatikan baik, penting, di mana pengenalan akan Tuhan itu menentukan pengertianmu, pengertianku akan apa yang Dia perintah. Karena kalau kita tidak masuk ke dalam pengenalan akan Dia, kita hanya akan bisa mengatakan bahwa perintahnya keren ya, atau perintahnya berat ya, atau perintahnya aneh ya.
hukum yang ada pada masa Taurat dengan hukum yang ada pada masa kasih karunia itu beda bentuk. Pada masa Taurat yang dituntut adalah pelaku. Namun di dalam anugerah yang dituntut adalah yang diperlakukan. Makanya ketika Yesus bicara versi kasih karunia, yang ahli Taurat nggak paham. Karena memang nggak progres pengenalannya akan Tuhan. Mereka masuk kepada area mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi mereka nggak berprogres sampai kepada pemahaman kalau ada yang minta bajumu beri jubahmu, kalau ada yang tampar pipi kanan beri pipi kiri, mereka nggak sampai. Dan kalau kita coba-coba untuk melakukan tanpa pengenalan akan Tuhan, kita nggak akan pernah paham bahwa rupanya kita hidup di masa di mana Tuhan memperhatikan siapa yang diperlakukan. Sehingga respon Anda dan saya diperlakukan, itu Tuhan perhatikan. Nah, tanpa pengenalan akan Tuhan, segala perintahnya adalah sesuatu yang jahat. Makanya ayat Taurat bilang, Yesus menghujat Allah. Karena Yesus ngomong, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat spontan. Dari apa yang mereka rasa, mereka berproses pikiran, lalu kemudian mereka bilang, ini menghujat Allah. Karena tentunya tanpa pengenalan akan Tuhan, segala perintah Tuhan adalah sesuatu yang buat kita aneh, sesuatu yang jahat. Pengertian Anda dan saya akan perintah Tuhan, itulah yang memampukanmu hidup dalam ketaatan dan hidup dalam pengabdian. Tanpa itu kita nggak sanggup. Karena sesungguhnya ketaatan adalah produk daripada penyembahan. Orang-orang yang bertahan bisa menyembah, maka manifestasinya adalah ketaatan. Nah, mereka yang berproses di dalam menyembah Tuhan, itu dimulai dari hatinya. Dari sana kita mulai mengenal, berpikir. Dan kemudian kita mulai merasakan. Bukan mengenal, merasakan, dan baru akhirnya kita mulai berpikir. Nah, yang kedua, dari hati, perasaan itu menjadi penglihatan yang menghasilkan pikiran atau maksud. Matius 15 ayat 18 sampai 19 tertulis, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perhatikan baik. Bukan dari pikiran orang mau menghujat, mau bersumpah palsu, mau mencuri, mau cabul, mau berzina, mau membunuh, mau jahat, tidak dimulai dari pikiran, tapi dimulai dari hati. Karena itu, kamu bagaimana bukan karena tindakanmu. Saya ulangi. Tentang keberadaan dirimu, kamu itu bagaimana? Ukurannya bukan karena tindakan kamu. Saya bicara ini dari angle sudutnya Tuhan, bukan dari dunia. Kalau dunia itu mengenal kamu itu bagaimana, itu dari tindakanmu. Namun tidak demikian di hadapan Tuhan. Kamu bagaimana bukan karena tindakanmu, melainkan maksud yang timbul dari hatimu. Makanya penting kita pahami tentang yang namanya pikiran hati, karena Anda dan saya nggak bisa ngeles di situ di hadapan Tuhan. Karena itulah maksud yang timbul dari hati, yang kemudian timbul dari sana mulai diproses untuk kita bisa manifestasikan dalam tindakan.
Di sana sudah mulai olah pikir, tapi semua dimulai muncul dari hati. Nah, yang berikutnya dari Markus 7, ya, ini catatan paralel. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini sebetulnya topik awalnya adalah tentang cuci tangan sebelum makan. Itu sebetulnya topik awalnya. Di mana orang Yahudi dalam kelompok Farisi itu sangat detail terhadap praktek agamawi, yang mana mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum masuk rumah, itu bukan hanya penting, mereka pentingnya bukan kepada kebersihannya. Fokus mereka adalah melakukannya dan berapa kali dan bagaimana cara melakukannya. Mereka fokusnya ke sana. Salah satunya adalah cuci tangan dengan membilasnya 7 kali. Makanya kemudian praktek teori ini diadopsi ya oleh saudara kita yang lain, di mana kalau terkena benda yang najis mengusapnya 7 kali. Nah, sama situasinya di Markus 7 dengan di Matius 15 tadi, ini sama, latar belakangnya adalah di mana Yesus makan dengan tangan yang dicuci bersih, tapi Yesus nggak mau sibuk dengan kebaskan itu 7 kali. Ya, pokoknya udah bersih ya, dia makan. Ya. Yang kemudian saya percaya juga ini ada faktor kesengajaan yang akhirnya mengarah kepada membahas soal hati. Yang di sana dikatakan di Markus 7 yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan, bukan apa yang masuk. Ini loh, bukan kelakuanmu yang menjadikanmu musuh Tuhan. Ya, sekali lagi, bukan kelakuanmu yang menjadikanmu musuh Tuhan. Najis itu lawan katanya kudus. Nah, siapa yang tidak kudus, dia najis. Siapa yang najis, dia tidak ada di pihaknya Tuhan. Siapa yang tidak berada pada pihak Tuhan, maka orang tersebut melawan Tuhan. Oleh karena itu, bukan kelakuanmu yang menjadikanmu musuh Tuhan, melainkan maksud yang timbul dari hatimu yang menjadikanmu menjadi musuh Tuhan. Jadi kalau yang sudah termanifestasi kelihatan ya memang udah kelihatan jelas. Tapi yang anteng-anteng nggak kelihatan ya nggak tahu juga. Masalahnya gini, saya nggak tahu, kanan kiri kamu nggak tahu, Tuhan tahu. Dan ingat sekali lagi, fokusnya bukan kelakuan, bukan tindakan, tapi maksud yang timbul dari hati. Ayat yang berikutnya dari Ayub 20, ayat yang kedua. Oleh sebab itulah, pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Tindakan atau perilaku bukan penentu siapa kamu, siapa saya. Sekali lagi, tindakanku, tindakanmu, perilakuku, perilakumu bukan penentu siapa kamu, melainkan maksud yang timbul dari hatimu. Ya, gayanya bisa beda, tapi ingat, maksud yang timbul dari hati itulah yang mana menjadi ukuran yang Tuhan pakai untuk mengukur Anda dan saya.
ya kadang sampaikan sesuatu yang benar juga dengan apa adanya, ya seringkali juga nggak mudah untuk diterima. Tapi sekali lagi, Anda sampaikan apa yang benar, diterima atau tidak, nggak urusan kamu sampaikan itu dengan maksud hati yang benar. Karena itu dari hati, perasaan itu menjadi penglihatan. Yang kemudian menghasilkan pikiran atau maksud. Dan semua timbul dari hati. Nah, yang ketiga, ini menarik ya, di mana Ibrani 4 yang kita baca di awal tadi, itu confirm dari Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Ini adalah momen di mana ketika Yesus dibawa untuk didoakan ketika masih baik, masih anak-anak. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Jadi bukan bayi lagi, anak. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Doa berkat yang Simeon naikkan di hadapan Tuhan untuk Maria dan Yesus. Di sana secara profetik jelas. Di sana disampaikan Yesus ditentukan untuk menjatuhkan, membangkitkan banyak orang Israel menjadi suatu tanda menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya nyata pikiran hati banyak orang. Ingat, tadi pikiran hati itu apa? Maksud, kesengajaan, penglihatan yang tajam. Itulah pikiran hati. Oleh karena itu, kalau di sini disebutkan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, maka artinya supaya terlihat jelas apa sebenarnya maksud Anda dan saya. Apa sebenarnya kesengajaan Anda dan saya. Seperti apa sebetulnya penglihatan yang tajam ada pada kita. Kemana kita menilai? Apa yang menjadi timbangannya adalah Yesus Kristus yang adalah firman. Kalau di Ibrani 4 tadi jelas dikatakan bahwa firman Allah hidup. Dan ingat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Anda dan saya bisa berpaling satu dengan yang lain, untuk mencari alasan dengan mengatakan, maksud saya nggak begitu. Tapi ingat, ada firman. Yesus Kristus adalah firman yang ditentukan untuk menjatuhkan. Yesus Kristus adalah firman yang ditentukan untuk membangkitkan. Yesus Kristus adalah firman yang ditentukan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sebuah tolak ukur, sebuah timbangan yang tidak pernah curang, yang oleh firman Anda dan saya menjadi nampak aslinya. Yesus Kristus adalah firman, ditentukan untuk menjadi suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri. Oleh karena itu, hidup lama atau hidup sebentar, semuanya sama-sama harus bertanggung jawab. Saya tidak pernah diutus Tuhan untuk menghakimi Anda dan saya mana benar mana salah. Karena Tuhan sudah memberikan kita firman-Nya untuk itu. Nah, mengingatkan kembali pada kesempatan ini. Kita ini masing-masing harus memberikan pertanggungan jawab.
Dan sebelum hari itu tiba, mari melatih ketulusan dari maksud di dalam hati, melatih ketulusan dari kesengajaan di dalam hati, melatih ketulusan dari cara kita melihat dengan tajam. Ini bicara soal maksud, tujuan, dan menilai. Tidak hanya menilai sesama, tapi juga menilai Tuhan dalam situasi yang Anda dan saya sedang hadapi. Karena itu di dalam Ibrani 4 ayat 12-13, kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mewaspadai sikap diri sendiri supaya tidak terjatuh seperti orang yang pernah terjatuh. Itu bijaksana. Namun sibuk menilai mereka yang jatuh, itu celaka. Di dalam pelayanan penggembalaan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau saya ada ketemu orang, lalu kemudian orang itu bicarakan yang nggak baik tentang gembalanya, terbersit kadang di pikiran yang timbul dari hati saya. Ini orang ngomongin gembalanya, pasti dalam kehidupan penggembalaan kami juga ada yang ngomongin juga di luar. Yang ngeri-ngeri sedang, tapi memang bagaimana kita sibuk, bagaimana orang lain hidup itu memang bukan menjadi fokus. Karena kita nggak bisa pergunakan waktu yang ada selama kita hidup ini kalau kita bukannya malah fokus pada bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Ibrani 4 tertulis firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kuat. Firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Allah itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan nggak jarang firman Allah bisa memisahkan antara ibu dan anak, bapak dan anak-anaknya, saudara dan saudara yang lain. Karena firman Allah sanggup membedakan mana pertimbangan, mana yang menjadi pikiran hati. Dan oleh firman Allah tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan oleh firman Allah, segala sesuatu itu terbuka di depan mata Dia. Maka itu kelakuan, perilaku, itu nggak pernah menjadi konsentrasi dari penggembalaan di OFS. Fokus saya adalah menjaga kemurnian akan pemahaman pengajaran Alkitab yang sehat. Karena memang saya harus membenci apa yang Yesus benci. Yesus itu paling benci pada satu hal, namanya penyesatan. Sampai-sampai Yesus bilang, penyesatan memang harus ada, tapi terkutuklah mereka yang melakukannya. Kalau masalah perilaku, orang yang masih mau hidupnya terikat dengan firman, perilaku bisa berubah. Tapi kalau yang sudah menyesatkan dirinya,
Ini yang repot. Karena oleh firman Allah, nggak ada satu makhluk yang tersembunyi di hadapan Anda dan saya nggak bisa sembunyi. Sampai akhirnya, di era sekian ribu tahun sebelumnya, seorang yang bernama Daud bermazmur dan mazmurnya kiranya menjadi peringatan buat Anda dan saya. Di Mazmur 139, dari ayat 1 sampai 24. Di bagian ayat 23 sampai 24 di sana tertulis, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ini ada 24 ayat di dalamnya. Ya, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 itu Daud bilang begini, Engkau menyelidiki, Engkau mengenal, Engkau mengetahui, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa segala jalanku, Engkau maklumi. Semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Engkau mengurung aku, Engkau menaruh tanganmu ke atas aku. Bahkan Daud bilang terlalu ajaib pengetahuan itu. Gini loh. Adalah benar setiap kita tidak bisa menilai satu dengan yang lain dari perilaku dan tindakan. Namun ingat, mulai sekarang harusnya firman ini menjadi warning buat Anda dan saya bahwa cuma Tuhan yang tahu pikiran hatimu. Tapi bukan berarti karena cuma yang Tuhan yang tahu, Anda sibuk sembunyi dari orang lain untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pakai kalimat itu menjadi senjata, karena Tuhan lebih dulu mengerti hatimu. Dan Daud juga berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Di sana tanganmu menuntun aku, tangan kananmu memegang aku. Daud bilang, mendaki ke langit, Tuhan di sana. Menaruh tempat tidur di dunia orang mati, Tuhan juga ada di situ. Terbang dengan sayap fajar, bikin kediaman di ujung laut, Tuhan ada di situ juga. Ya. Bahkan Daud bilang, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku. Tapi Daud juga akhirnya bilang, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu ya Tuhan. Gini loh, roh Tuhan itu mengikat hati Anda dan saya. Firman itu mengikat hatiku. Sehingga nggak ada tempat untuk Anda dan saya sembunyi dari Tuhan. Nggak ada. Kemudian Daud lanjut lagi. Daud bilang, engkau yang bentuk buah pinggangku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Matamu selagi aku bakal anak, engkau sudah melihat aku, kata Daud. Dan dalam kitabmu ya Tuhan tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Gini loh, rancangan Tuhan itu sempurna. Namun respon hatimu menentukan keberadaan dirimu. Saya nggak percaya dunia ini panggung sandiwara. Saya percaya Allah Maha Tahu. Tapi apakah Allah yang menempatkan Yudas menjadi pengkhianat? Saya percaya tidak. Adakah Tuhan tahu akan ada yang berkhianat? Ya, saya percaya Tuhan tahu akan ada yang berkhianat. Walaupun ada yang pernah berspekulasi kalau Yudas Iskariot itu masuk surga. Kenapa? Karena Yudas Iskariot masuk dalam rencana Allah di dalam penyelamatan. Karena kalau tidak ada yang mengkhianati, maka Yesus tidak disalib. Ini teorinya agak gila sebetulnya. Pengkhianatan itu ada. Allah tahu itu. Tapi Tuhan tidak pernah tempatkan Yudas di situ. Itu yang saya percaya. Karena kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu. Bukanlah tidak mungkin kalau yang mengkhianati itu harusnya Petrus, bisa. Bukan sesuatu yang
bukan sesuatu saja. Itu mungkin saja kalau yang khianati Thomas, bisa saja. Masalahnya gini loh, rancangan Tuhan sempurna, namun respon hati Anda dan saya yang menentukan kamu nanti akan ada di mana. Kamu akan jadi apa nanti dari respon hati. Makanya Daud bilang, Tuhan yang bentuk buah pinggangku. Nggak ada yang terlindung bagi Tuhan dalam keberadaan diriku. Bahkan Tuhan melihatku selagi aku bakal anak. Dia rancang yang sempurna buat Anda dan saya. Bahkan Yusuf berkata ini kepada saudara-saudaranya. Kalian memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagiku. Dan endingnya di ayat 17 sampai 22 sebelum 23-24 ayat itu menutup di Mazmur. Daud bilang, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dengan semua kalimat-kalimat Mazmur yang dia sampaikan. Di sana Daud bilang, masakan aku tidak membenci orang yang membenci engkau. Saya mau sampaikan di bagian ini, Daud sedang bilang begini, mari fokuskan hidupmu selalu berpihak pada Tuhan. Karena rancangannya sempurna. Karena orang yang berpihak pada Tuhan akan merespon hati dengan sikap yang benar dan menentukan keberadaan diri di tempat di mana kita seharusnya ada. Karena rohnya mengikat hatimu sehingga nggak ada tempat untuk kita lagi sembunyi. Dan Tuhan sudah lebih dulu mengerti hatimu. Oleh karena itu, biar tiap hari Anda dan saya sadar bahwa nggak ada tempat sembunyi. Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal, Tuhan yang menguji. Karena apa yang Tuhan bilang baik, itu harus teruji untuk baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.